Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il al-lazim dengan lam, alif, zain, dan mim dibaca dengan lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Sedangkan fi'il muta'addi dengan mim, ta, ain, dal ditasydid dan ya, maka artinya adalah fi'il yang membutuhkan objek. Sehingga pembahasan kita adalah tentang kata kerja yang tidak membutuhkan objek dan kata kerja yang membutuhkan objek. Kata kerja yang tidak membutuhkan objek disebut dengan kata kerja lazim, dan kata kerja yang membutuhkan objek disebut dengan kata kerja muta'addi. Kita akan lihat contoh-contoh berikut ini. Nomor pertama, tafattahaz zahru, bunga itu telah mekar. Bunga itu telah mekar. Mekar maka tidak membutuhkan objek, cukup pelaku saja. Bunga itu telah mekar atau mekar suatu bunga. Tidak perlu objek apa ya. Kita bingung kalau disuruh memberikan objek. Ya, bunga itu telah mekar apa? Tidak ada terusannya. Ya. Tapi beda dengan tawa al-khadimu as-sauba. Tawa itu artinya melipat. Al-khadim itu pembantu, as-sauba itu baju. Jadi pembantu tersebut melipat baju. Ketika ada orang mendengar pembantu itu melipat, maka masih ada sesuatu yang ditunggu oleh pendengar. Kalau ada sesuatu yang masih ditunggu oleh pendengar, maka kata kerja itu adalah kata kerja muta'addi ataupun kata kerja yang membutuhkan objek. Beda dengan tadi, bunga itu mekar. Maka pendengar nggak perlu menunggu sesuatu. Memekarkan apa? Nggak perlu. Semoga sudah mulai ngerti ya. Contoh nomor 2, thara al-gubaru, debu itu bertebaran. Debu bertebaran, orang yang mendengarkan tidak perlu menunggu objek tertentu yang akan diucapkan oleh pembicara. Langsung bisa dipahami bahwasanya debu sedang bertebaran. Thara al-gubar. Beda dengan akala sa'labu, serigala memakan. Ada orang yang masih menunggu, serigala memakan. Memakan apa? Maka pembicara harus mengatakan dajajatan, seekor ayam. Berarti akala makan, memakan ya, memakan. Ini adalah kata kerja yang membutuhkan objek, disebut dengan kata kerja muta'addi. Thara kata kerja yang lazim, sedangkan akala kata kerja yang muta'addi. Contoh berikutnya nomor 3, fadha. Fadha an-nahru. Fadha yafidu artinya meluap. An-nahru sungai. Sungai itu meluap. Maka pendengar sudah cukup, tidak tanya apa-apa di situ. Beda dengan ballalal mataru, hujan membasahi.
Hujan membasahi, ada sesuatu yang masih ditunggu. Makanya di sini dikatakan al-ardo, membasahi tanah atau bumi. Artinya hujan membasahi bumi. Kalau bumi belum diucapkan, maka ada sesuatu yang masih ditunggu. Sehingga ballala yuballilu itu adalah kata kerja yang muta'addi. Baik. Kemudian habbatir rihu. Habbat itu artinya berhembus. Ar-rih itu udara atau angin. Angin berhembus. Maka ya sudah selesai. Oh, ada kabar anginnya berhembus. Beda dengan ahraqatin naru, api membakar. Maka ada orang yang menunggu, membakar apa? Api itu membakar. Ya. Ada yang masih ditunggu, yaitu membakar al-manazila. Api itu membakar rumah-rumah. Baik, jadi ini beberapa contoh tentang kata kerja yang tidak membutuhkan objek dan kata kerja yang membutuhkan objek. Ada kata kerja yang lazim dan ada kata kerja yang muta'addi. Kita coba lihat pembahasan dari penulis. Al-bahthu, pembahasan jami'ul jumali fil qismil awwali muraqqabatun min fi'lin wa fa'ilin la ghair. Bagian sini tadi adalah sekumpulan kalimat yang tersusun dari kata kerja dan pelaku saja, atau fi'il dan fa'il dalam bahasa Arab. Tidak ada penyusun lainnya. Wa jami'uha fil qismi tsani muraqqabatun min fi'lin wa fa'il wa maf'ulun bihi wa maf'ulin bihi. Sedangkan pada kelompok yang sana tadi susunannya beda. Di sana ada fi'il, fa'il dan maf'ul bihi. Walau hawala insanun an yudhifa ila kulli jumlatin min jumalil qismil awwali maf'ulan bihi hatta tasiral jumala fil qismaini mutasyabihatan lawajada anna dzalika ghairu mustata'in. Kata penulis di sini, seandainya seseorang berusaha ingin menambahkan sesuatu di kalimat kelompok pertama sini tadi, mau ditambahkan maf'ulan bihi, biar susunannya sama seperti kelompok yang kedua, ada fi'il, fa'il dan maf'ul bihi, maka ghairu mustata', tidak mungkin bisa. Mau ditambah-tambah tidak bisa. Debu bertebaran, ditambahin maf'ul bihi tidak bisa. Ya. Fadha an-nahru, sungai meluap. Sudah selesai. Mau ditambahin sesuatu tidak bisa. Habbatir rihu, angin berhembus, ditambahin tidak bisa. Li'annal af'ala fil qismil awwali qasiratan la yata'adda 'amalaha raf'al fa'il ila nasbil maf'ul bihi. Alasannya adalah karena kata kerja di kelompok pertama ini tadi dia punya kekuatan terbatas, ya, yang mana kata kerja tersebut tidak bisa sampai memansubkan sebuah maf'ul bihi. Jadi kalau bahasanya itu sesuatu yang kekuatannya terbatas, tidak bisa memansubkan maf'ul bihi. Walidzalika tusamma af'alan qasiratan. Oleh karena itu disebut dengan kata kerja yang qasirah, kekuatannya lemah gitu, ibaratnya qasirah. Ya pendek, lemah gitu ya. Au lazimah atau lazim. Jadi namanya ada dua di sini.
kadang dinamai dengan fi'il lazim, ada namanya kadang fi'il qasirah. Tapi yang sering kita dapatkan dalam pelajaran-pelajaran nahwu adalah kata kerja lazim. Adapun qasirah ini jarang dipakai. Amma af'al al-qismi ats-tsani falaysat qasiratan, sedangkan kata kerja di kelompok yang kedua sana tadi, tawa al-khadimu tsauba, pembantu itu melipat baju, balalal mataru al-arda, hujan membasahi bumi. Maka ini bukan kata kerja yang pendek, bukan kata kerja yang terbatas kekuatannya. Lianna amalaha yata'adda raf'al fa'il ila nasbil maf'uli bihi, karena kekuatannya itu bisa memarfu'kan fa'il plus memansubkan maf'ul bihi. Perlu maf'ul bihi di sana. Walidzalika tusamma af'alan muta'addiyatan, oleh karena itu dinamakan dengan fi'il muta'addi atau fi'il yang butuh objek. Ya. Baik. Kemudian kaidahnya, al-fi'lu yang qasimu qismaini lazimun wa muta'addin. Fi'il itu terbagi menjadi dua, ada fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Ustadz, di situ tulisannya kok muta'addin, sedangkan di atas tadi al-muta'addi, ada ya-nya Ustadz. Maka jawabannya adalah karena yang seperti ini sama seperti al-hadi dan hadin. Ya. Seperti juga ad-da'i dan da'in. Ya. Itu hampir sama. Ya. Baik, kenapa kok hampir sama? Karena aslinya tulisannya gini, al-hadi itu sudah oke. Sedangkan al-hadin aslinya kan begini, hadin, gitu kan, hadin. Karena ada dua sukun yang bertemu, maka harus dihilangkan salah satu. Maka yang dihilangkan menjadi hadin. Nah, nunnya dijadikan tanwin aja, jadi hadin. Sama seperti al-muta'addi dengan muta'addin, itu sama. Ya-nya dihilangkan, nunnya dimasukkan jadi tanwin. Baik, ini contohnya dari sisi penulisan. Jadi secara konsep kita sedang mempelajari tentang fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Adapun ada pelajaran tentang penulisan, yaitu di pembahasan tentang imla. Baik, kemudian kita lanjutkan di kaidah nomor 133. Al-fi'lul lazimu huwa ma la yansibul maf'ula bihi wal fi'lul muta'addi huwa alladhi yansibuhu. Fi'il lazim itu adalah fi'il yang tidak memansubkan maf'ul bihi, dan fi'il muta'addi adalah fi'il yang memansubkan maf'ul bihi. Baik, jadi catatan kita itu adalah kata kerja itu, kata kerja dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. A, kata kerja lazim, dan kata kerja muta'addi. Kemudian kaidah yang kedua tadi, kata kerja lazim itu adalah kata kerja yang tidak perlu objek, atau mungkin malah tidak bisa diberi objek.
Jadi kalau diberi objek malah nggak bisa. Sedangkan kata kerja muta'addi adalah kata kerja yang butuh objek. Kalau nggak diberi objek, bertanya-tanya orangnya. Baik, jadi butuh sama tidak butuh objek. Ini pelajarannya. Nah, sekarang kita masuk ke aqsamul muta'addi. Jenis-jenis fi'il muta'addi. Ternyata kata kerja yang membutuhkan objek itu ada pembahasannya. Ya. Dan mudahnya nanti ada kata kerja yang butuh satu objek, terkadang ada kata kerja yang butuh dua objek, dan kita akan lihat seperti apa bentuk-bentuknya. Nomor 1, kita coba lihat zara al-fallahu al-qasaba. Petani itu menanam tebu. Zara'a menanam, al-fallahu petani, al-qasaba tebu. Zara'a yazra'u zar'an, kata kerjanya. Zara'a yazra'u zar'an, menanam. Petani itu menanam tebu. Butuh satu objek. Contoh nomor 1 di sampingnya. Dhanantu al-jawwa mu'tadilan. Aku menyangka cuacanya bagus. Aku menyangka cuacanya bagus. Di sini ternyata dhanna itu adalah kata kerja. Dhanna. Tu-nya dhamir muttasil dan dia marfu sebagai atau fi mahalli raf'in sebagai maf'ul sebagai fa'il. Aku menyangka. Nah, al-jawwa mu'tadilan ini kedua-duanya disebut sebagai objek. Disebut maf'ul bihi 1, disebut maf'ul bihi 2. Jadi satu kata kerja membutuhkan dua maf'ul. Kalau dalam bahasa Indonesia yang seperti ini jelas ya, insya Allah, seperti tukang itu merubah kayu menjadi pintu, ya. Tukang itu merubah kayu menjadi pintu. Jelas kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya di situ ada dua maf'ul juga, kayu dan pintu. Tukang itu merubah kayu menjadi pintu. Nah, kalau dalam bahasa Arab menjadinya itu udah hilang, ya. Tinggal harokat-harokat aja. Nanti cukup tukang, ya. Kemudian kata kerjanya sayyara merubah, kemudian kayu dan pintu. Udah langsung terpahami bahwasanya tukang itu merubah kayu menjadi pintu. Contohnya seperti itu. Ya. Baik, kemudian nomor 2, atfa al-hawa'u al-misbaha. Angin itu mematikan lampu obor, ya. Atau lampu dari api. Kalau zaman dulu ada lampu dari api sebelum ada lampu-lampu seperti ini. Jadi atfa al-hawa'u al-misbaha. Angin mematikan lampu dari api. Kata maf'ul bihinya berapa? Maf'ul bihinya 1, al-misbah. Coba kita lihat sampingnya. Ra'aitu sulha khairan. Menurutku berdamai itu baik. Menurutku kata kerja dan fa'il, ya. Fa'il. Menurutku berdamai itu baik. Jadi ada berdamai dan baik. Itu disebut dengan maf'ul 1, maf'ul 2. Maf'ul bihi 1, maf'ul bihi 2. Contoh nomor 3, tasuqur rihu as-sahaba. Angin menggerakkan awan. Angin menggerakkan awan. Ya.
angin menggerakkan awan. Mana maf'ul bihinya? As-sahaba saja, awan. Anginnya sebagai fa'il, tasuku sebagai fi'ilnya, as-sahaba awan sebagai maf'ul bihi. Sampingnya wajatul faragha al-faragha mafsadatan. Aku mendapatkan sebuah pelajaran bahwasannya waktu kosong itu sebuah kerugian. Waktu kosong dan kerugian itu maf'ul semuanya. Ada maf'ul bihi 1, maf'ul bihi 2. Maf'ul bihi 1, maf'ul bihi 2. Aku dapati sebuah kesimpulan bahwasanya waktu yang kosong itu adalah sebuah mafsadat, sebuah kerugian. Efeknya buruk. Nomor 4, yarkabul farisu al-jawada. Penunggang kuda itu menaiki kuda terbaik. Wallahu a'lam. Maka al-jawad itu sebagai maf'ul 1, hanya maf'ulnya itu aja. Tapi a'taitu sa'ila khubzan. A'taitu aku memberikan, as-sa'il peminta-minta, khubzan roti. Aku memberikan peminta-minta roti. A'taitu sa'ila khubzan. Aku memberikan peminta-minta roti. Peminta-minta objek pertama, roti objek kedua. Disebut dengan maf'ul bihi 1, ada maf'ul bihi 2. Contoh berikutnya nomor 5, ya'udu tabibu al-maridho. Dokter itu mengunjungi orang sakit. Orang sakit maf'ul cuman 1. Yaksul ilmu ahlahu waqaran. Ya. Ilmu itu menyelimuti pemiliknya dengan ketenangan. Nah, ini maf'ul bihi 1, maf'ul bihi 2. Ilmu itu menyelimuti pemiliknya dengan ketenangan. Atau bisa juga ilmu itu memberikan baju ketenangan kepada pemiliknya. Boleh-boleh saja. Artinya dia seperti itu kan. Tapi yang jelas di situ butuh 2 maf'ul, maf'ul bihi pertama dan maf'ul bihi kedua. Maf'ul bihi pertamanya ahlahu, waqaran, ketenangan, maf'ul bihi yang kedua. Nomor 6, yastajibullahu du'a. Allah mengabulkan doa. Objeknya berapa? 1, doa saja. Allah mengabulkan doa. Nomor 6, yaskit tabibul maridad dawa'a. Dokter itu menuangkan untuk si pasien sebuah obat. Ya. Dokter itu menuangkan untuk pasien obat. Pasien dan obat ini maf'ul bihi pertama dan maf'ul bihi kedua. Baik, kemudian sa'ara aliyan al-kitaba mufidan. Ada ternyata kata kerja yang membuat kalimat itu butuh 3 maf'ul bihi. Jadi kita sudah tahu maf'ul bihi 1, maf'ul bihi 2, sekarang ternyata ada yang 3. Contohnya, sa'ara aliyan al-kitaba mufidan. Akan kutunjukkan kepada Ali bahwasanya buku itu bermanfaat. Maf'ulnya berapa? 3. Siapa saja? Ali, kitab, bermanfaat. Akan kutunjukkan fa'il dan fi'ilnya, ya kan? Akan aku tunjukkan kepada Ali, maf'ul bihi pertama, bahwasanya kitab, maf'ul bihi ketiga, mufidan, bermanfaat, maf'ul bihi ketiga. Dalam bahasa Arab ini berjajar maf'ul bihinya. Kalau dalam bahasa Indonesia sudah ada pemisah-pemisahnya. Akan kutunjukkan kepada, ada kepada Ali, bahwasanya udah ada pemisahnya juga. So, bahwasanya buku itu ada itu, ya. Buku itu bermanfaat. Ada pemisah-pemisahnya. Tapi dalam bahasa Arab langsung to the point. Ali al-kitab mufidan. Akan kutunjukkan kepada Ali bahwasanya buku itu bermanfaat. Nomor 2, a'lam tu tughata, a'lam tu at-tughata az-zulma wa khiman. Aku ajarkan bahwasanya at-tughat
tindakan berlebihan gitu ya, atau ya kezaliman gitu. Ini kezaliman dengan bentuk tertentu. Tugot. Aku sampaikan, aku umumkan bahwasanya tugot itu adalah kezaliman yang sangat jahat. Ya. Aku tunjukkan bahwasanya tugot itu kezaliman yang sangat jahat. Jadi ada tugot, ad-dulma, wahiman, maf'ul bihi semuanya. Maf'ul bihi 1, 2, dan 3. Nomor 3, amba'ani rasulu al-amira qadiman. Amba'ani, mengabarkan kepadaku, amba'ani ar-rasulu, utusan itu, al-amira, bahwasanya amir, pemimpin, gubernur misalkan, qadiman, telah datang. Utusan itu mengabarkan kepadaku, ya misalnya pas pampers gitu ya, mengabarkan kepadaku bahwasanya gubernur telah datang. Di situ ada 3 maf'ul bihi. Ni di sini, ini maf'ul bihi 1, ada amir maf'ul bihi 2, dan qadiman maf'ul bihi 3. Baik, nomor 4, nabba'tuhum al-kibra mamkutan. Nabba'tuhum al-kibra mamkutan. Aku kabarkan kepada mereka bahwasanya sombong itu dimurkai oleh Allah. Nabba'tuhum, ya. Aku kabarkan kepada mereka bahwasanya al-kibra, sombongan itu, mamkutan, dimurkai. Maf'ul bihi pertama hum, maf'ul bihi kedua kibra, mamkutan maf'ul bihi ketiga. Nomor 5, akhbartul ghilmana al-la'iba mufidan. Aku kabarkan kepada anak-anak itu bahwasanya bermain itu bermanfaat. Aku kabarkan kepada anak-anak itu bahwasanya bermain itu bermanfaat. Mana maf'ul bihinya? Ini maf'ul bihi pertama ghilman, anak-anak itu, al-la'iba, permainan, mufid, bermanfaat. Khabbartul musafirina al-qitara mutaakhiran. Khabbartu, aku kabarkan kepada para musafir bahwasanya kereta datang terlambat, ada delay. Mana maf'ul bihinya? Ini musafirin maf'ul bihi 1, al-qitar maf'ul bihi 2, mutaakhiran maf'ul bihi 3. Baik, kemudian nomor 7. Haddatstul aulada as-sibahata nafi'atan. Aku sampaikan kepada anak-anak bahwasanya berenang itu bermanfaat. Mana maf'ulnya? Al-aulad maf'ul bihi 1, as-sibahata, berenang, maf'ul bihi 2, nafi'atan maf'ul bihi 3, bermanfaat. Aku kabarkan, aku sampaikan kepada anak-anak itu bahwasanya berenang itu bermanfaat. Nah, pembahasan. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya ada fi'il butuh 1 maf'ul bihi, butuh 2 maf'ul bihi, butuh 3 maf'ul bihi. Jami'ul af'ali fil amsilati sabiqati muta'addiyatun. Semua contoh di contoh-contoh tadi adalah kata kerja yang butuh maf'ul bihi. Li'anna kulla wahidin minha yansibul maf'ula bihi. Karena masing-masing dari kata kerja di contoh-contoh ini tadi memansubkan sebuah maf'ul bihi. Ghayra anna idza wazanna bainal af'al fil aqsamis salasatil mutaqaddimati wajadnaha fil qismil awwali nasibatan maf'ulan bihi wahidatan wa fil qismi tsani nasibatan maf'ulaini isnaini wa fil qismi tsalisi nasibatan mafa'ila salasatin. Ya, mafa'ila salasatan. Baik. Hanya saja kalau kita pelajari gitu ya, dari 3 jenis kata kerja yang tersebutkan tadi, ternyata di bagian pertama itu memansubkan 1 maf'ul bihi, di bagian kedua memansubkan 2 maf'ul bihi, di bagian yang ketiga ternyata memansubkan 3 maf'ul bihi. Na'udu maratan tsaniyatan ila bahsil maf'ulaini fil qismi atsani. Dan coba kita kembali kepada pembahasan yang butuh
dua maf'ul, ya, di bagian kedua. Fanajid annahuma taratan yasihul ikhbar bithanihima an awalihima lau ja'ala mubtada'an wa khabaran kama fil amthilati thalathatil ula wa taratan la yasihhu fihima dzalika kama fil amthilati thalathatil akhirati min hadzal qismi. Di sini ada pelajaran di sini, ya. Di bagian ini kata penulis, di kotak atas dua maf'ul bihi tersebut kalau dipreteli bisa dijadikan mubtada khobar. Ya. Bisa dijadikan mubtada khobar. Misalkan al-jawu mu'tadilun, bisa. As-sulhu khairun, al-faragu mafsadatun, bisa. Tapi yang nomor 4, 5, 6 tidak bisa. As-sailu khubzun, peminta-minta adalah roti, tidak bisa. Ahlul ilmi waqarun, ya. Orang yang punya ilmu itu ketenangan, tidak bisa. Al-maridu ad-dawa'u, tidak bisa. Orang sakit itu obat, tidak bisa. Tidak bisa jadikan mubtada khobar. Tapi yang atas tadi bisa jadi mubtada khobar. Jadi ada konsep seperti ini. Ada yang bentuknya mubtada khobar, ada yang tidak bisa dijadikan mubtada khobar. Baik. Wa min dzalika kanatil af'alu allati tansibul af'al allati tansibu maf'ulaini ala nau'ain. Sehingga kata kerja yang memansubkan dua maf'ulun bihi itu ada dua. Af'alul lati tansibu maf'ulaini kana fil asri mubtada'an wa khabaran ka dhanna wa ra'a. Wa tsani al af'alul lati tansibu maf'ulaini lam yakun asluhu mubtada'an wa khabaran ka a'ta wa kasa. Ya. Apa artinya Ustaz? Ya. Pertama ada fi'il-fi'il yang memansubkan dua maf'ul, yang mana dua maf'ul ini tadinya mubtada dan khobar, seperti dhanna dan ra'a. Kata kerja dhanna dan ra'a ini memansubkan dua maf'ul bihi yang tadinya mubtada dan khobar. Beda dengan yang kedua, ada kata kerja yang memansubkan dua maf'ul tapi bukan mubtada khobar, tidak bisa dijadikan mubtada khobar, yaitu seperti a'ta dan kasa, memberi dan menutupi, menyelimuti, tidak bisa dijadikan mubtada khobar. Ingat saja ini kata kerjanya dhanna, ra'a, a'ta, kasa, ini kata kerja yang membutuhkan dua maf'ulun bihi. Dan biasanya di dalam ilmu nahwu ada kata kerja yang kata kerja ini butuh dua maf'ul bihi, kata kerja ini butuh tiga maf'ul bihi. Kadang sudah dikelompokkan dan itu tidak terlalu banyak, gitu ya. Baik, jadi kaidahnya gimana? Ya, kaidahnya di sini, masya Allah ya, kaidahnya cukup banyak dan sepertinya kita sampai di kaidah ini nanti. Kaidah nomor 134, yang qasimul fi'lul muta'addi arba'at aqsamin. Ternyata fi'il muta'addi itu terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah ma yansibu maf'ulan bihi wahidan, kata kerja yang memansubkan satu maf'ul bihi saja, dan ini sudah kita ketahui, pada umumnya ini yang kita ketahui. Yang kedua, ma yansibu maf'ulaini asluhuma mubtada'un wa khabarun, kata kerja yang memansubkan dua maf'ul tapi dua maf'ul ini aslinya mubtada khobar. Contohnya adalah kata kerja dhanna. Dhanna itu artinya adalah aku menyangka, gitu ya, menyangka. Wahasiba ini juga menyangka. Khala
ini juga berhayal. Za'ama ini juga menyangka tapi lebih yakin. Ja'ala itu menjadikan. Wa ada itu menghitung. Wa haja, Allah alam, ini apa ini haja. Kemudian wahabba, Allah alam juga, saya tidak tahu. Wa jami'uha tufidu syakka ma'a maili ila rujhani, dan semuanya ini dari dhanna sampai haba, haja, ada, semuanya memberikan keraguan, memberikan makna keraguan dengan sedikit condong kepada yang yakin, sedikit condong pada yang yakin. Jadi mungkin sekitar 51% ya prasangkanya gitu ya. Baik, ro'a, kalau ro'a ini berpendapat. Nah, makanya karena maknanya sama, yang sering dipakai ya udah dhanna dan ro'a itu sering keluar. Ya, ja'ala ini maknanya sebenarnya beda ini ya. Ja'ala itu menjadikan gitu ya. Kalau yang lainnya setahu saya sama. Ja'ala menjadikan. Baik, ini yang memansubkan dua maf'ul bihi, tadinya mubtada khobar. Kemudian ada alima, memberitahu, wa wajada, mendapatkan pelajaran atau menemukan sesuatu, wa alfa, ini juga mendapati, seperti wa alfa ya sayyidaha ladal bab di surat Yusuf ya. Wa daro, mengetahui, wa ta'allama, belajar atau mempelajari aja, mempelajari. Wa tufidul yakin, dan semuanya memberikan fungsi makna yakin. Ya. Aku tahu bahwasanya gitu ya. Jadi ini maknanya aku tahu, contohnya bahwa titik. Nah, gitu. Baik, waradda wa taraka wa takhidha wa takhada wa ja'ala wa wahaba. Radda ini kadang mengembalikan, kadang membantah. Taraka meninggalkan. Takhidha, wallahu alam, mengambil mungkin, atau menjadikan. Ja'ala juga menjadikan. Wahaba, memberi. Ya. Wa hadhihi tufidu tahwil asy-syai'i min halin ila halin, dan fungsinya adalah merubah sesuatu dari sesuatu. Fungsinya merubah sesuatu dari sesuatu. Kemudian kata kerja yang memansubkan dua maf'ul bihi, jenis yang ketiga adalah ma yansibu maf'ulaini laisa asluhuma mubtada'an wa khabaran. Sebuah kata kerja yang memansubkan dua maf'ul bihi yang aslinya bukan mubtada' khobar. Wa huwa katsirun, dan itu banyak, seperti a'ta wa sa'ala wa kasa. A'ta itu memberi atau memberikan ya. Aku memberikan roti ini kepada peminta-minta misalkan. Sa'ala, meminta. Aku meminta kepada Allah agar si fulan sembuh misalkan. Ya, si fulan sama sembuh, permintaan kepada Allah. Kasa, menutupi, menyelimuti. Ya. Baik, ini contoh kata kerja
yang memasukkan dua maf'ul bihi yang tadinya bukan mubtada khabar. Kemudian yang keempat, dari kata kerja yang memasukkan dua maf'ul bihi, kata kerja yang memasukkan tiga maf'ul bihi. Wa huwa ra'a, ara, aku berpandangan. Kemudian aku mengumumkan. Nggak harus aku ya, mereka, siapa boleh. Amba'a, memberitahu. Ya, naba seperti anin naba'il azim. Naba itu berita, memberikan kabar. Wa nabba'a juga sama, ini dengan wazannya af'ala dan fa'ala, memberi berita. Akhbaro dan khobbaro dan haddasa juga hampir sama. Akhbaro mengabarkan dengan wazan af'ala. Khobbaro juga mengabarkan dengan wazan fa'ala. Dan dua wazan ini yang akan digunakan untuk membuat fi'il muta'adi menjadi fi'il. Dua wazan ini yang digunakan untuk membuat fi'il lazim menjadi muta'adi. Haddasa membicarakan, menceritakan. Ya, begini. Baik. Ini beberapa kata kerja. Jadi yang muta'adi ini dibahas lagi, bahwasanya muta'adi itu ada muta'adi yang butuh satu maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Ada yang butuh dua maf'ul bihi yang tadinya mubtada khobar. Ada juga yang ketiga, membutuhkan dua maf'ul bihi juga, maf'ul bihi, tapi bukan mubtada khobar. Kemudian yang butuh tiga maf'ul bihi. Ya, kata kerjanya apa saja di sini, maka itu umum ya. Seringnya muta'adi di sini. Yang membutuhkan dua maf'ul bihi ini seperti dhanna tadi, dhanna. Kemudian ja'ala, menjadikan sesuatu menjadi sesuatu. Ya, alima ini juga bisa. Dua maf'ul bihi seperti a'ta, kemudian sa'ala dan yang semisalnya. Kalau yang tiga maf'ul bihi seperti ara, ya. Kemudian nabba'a tadi, amba'a, misalkan, dan yang semisalnya. Jadi ini kalau bisa difahami dari jenisnya ini difahami. Kemudian contoh-contoh kata kerjanya juga ditulis. Contoh-contoh kata kerjanya juga ditulis dari ini tadi. Seperti dhanna, ja'ala, ra'a, kemudian menjadikan sesuatu, ittakhadha, mengambil. Ada sa'ala, a'ta, kasa. Ada juga yang butuh tiga maf'ul, ada ara, a'lama, amba'a, nabba'a, akhbara, khabbara, haddatsa. Baik, itu beberapa jenis fi'il yang muta'adi, bahwasanya ada fi'il muta'adi dengan satu maf'ul bihi, ada yang dua maf'ul bihi, dan ada yang tiga maf'ul bihi. Ya Allah ta'ala alam bisawab. Semoga saja kita diberikan kemudahan untuk memahami ini tentang kata kerja yang lazim dan muta'adi yang butuh satu maf'ul bihi, dua ataupun tiga maf'ul bihi. Allah ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.